Terima kasih saudara buat doa saudara. Hampir 2 minggu ya, saya tidak boleh banyak ngomong. Dan memang suaranya enggak ada saudara. Dan hari ini pun masih terasa berat. Ya, tetapi saudara ya bersyukur bahwa Tuhan menolong sehingga saya bisa kembali keluar suaranya. Ya, mungkin suaranya sedikit-sedikit serak-serak basah, tapi itu enak saudara. Baik saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang kedatangan Kristus kembali. Yang diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara dikasihi Tuhan, sesuatu yang menjadi pengharapan kita, yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh menghadapi segala tantangan kehidupan ini ketika kita tahu bahwa janji Yesus dia akan datang kedua kalinya itu adalah suatu kebenaran. Sesuatu yang pasti, dan itulah membuat banyak orang Kristen dia mampu bertahan untuk menjalani kehidupannya sekalipun ada begitu banyak tekanan, tantangan, penderitaan, penganiayaan. Kenapa saudara? Mereka bertahan karena ada satu kepastian janji Tuhan bahwa dia akan datang untuk kita. Saudara, sebagaimana jemaat yang ada di Tesalonika ini saudara
Mereka bukan dalam keadaan seperti kita saat ini sedang dalam keadaan yang duduk baik. Kita bisa makan, kita bisa jalan-jalan, saudara. Tetapi situasi pada waktu itu jemaat di Tesalonika juga sedang mengalami satu aniaya, satu penderitaan. Bahkan ada saudara nabi-nabi palsu yang sedang muncul yang mengajarkan bahwa Yesus sudah datang dan masa aniaya itu sudah dimulai. Dan itulah yang membuat jemaat di Tesalonika ini saudara dikatakan tadi dia sedang mengalami kegelisahan saudara. Ya dia mengalami kegelisahan ya sehingga Paulus menasihati supaya jangan lekas bingung dan gelisah. Kenapa saudara? Nabi-nabi palsu, orang-orang saat itu sudah memberitakan bahwa hari Tuhan sudah tiba. Ya, dan itu membuat banyak orang Kristen mengalami kegelisahan dan ketakutan. Bahkan kalau sudah baca pasal-pasal berikutnya, karena Tuhan sudah datang dan masa aniaya, masa aniaya itu telah tiba. Maka saudara apa yang terjadi? Mereka tidak lagi mau bekerja. Untuk apa bekerja? Untuk apa dia melakukan banyak aktivitas kalau Tuhan sudah datang? Saudara, pasal 3 di sana dikatakan. Ya. Jadi situasi itulah yang membuat Paulus harus memberikan nasihat kepada mereka. Bahwa Yesus memang akan datang untuk menjemput gerejanya, saudara. Tetapi saudara, sebelum Yesus datang untuk menjemput gerejanya, ada satu kejadian atau peristiwa atau fenomena yang mendahului peristiwa kedatangan Tuhan itu. Saudara, dan itulah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini supaya saudara mereka jangan gelisah, saudara, supaya mereka jangan bingung dengan berita-berita yang disampaikan oleh guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang pada saat itu sudah begitu banyak masih bekerja dan bergerak untuk menyesatkan orang-orang percaya, saudara. Kenapa? Yesus tidak akan datang sebelum fenomena atau kejadian peristiwa itu terjadi. Dan apa itu peristiwa itu, saudara? Yang mendahului sebelum Yesus datang menjemput gerejanya. Saudara, yang pertama kalau kita baca tadi ayat yang 1 sampai ke 3a, akan muncul kesesatan, ya. Akan muncul kesesatan. Pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu akan semakin giat melakukan aksinya untuk apa, saudara? Untuk menyesatkan banyak orang. Bukan hanya orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi juga yang menjadi sasaran adalah orang-orang percaya. Kalau saudara baca dalam kitab Matius, memang ini nggak bisa dipisahkan tentang kedatangan Tuhan dengan Injil Matius pasal 24, saudara. Ya, kalau kita baca Injil Matius pasal ke-24, coba perhatikan, saudara di sana. Ini ada peringatan Tuhan Yesus, mulai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang saudara yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan juga saudara baca ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan mesesatkan banyak orang. Kemudian ayat yang ke-24 dikatakan di sana, saudara, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan apa, saudara? Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin, perhatikan baik-baik, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus datang menjemput gerejanya, saudara, memang ada dua saudara peristiwa.
ada 2 tahap kedatangan Tuhan. Yang pertama saudara, kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 4 di ayat 13 sampai yang 19 di sana, Yesus datang untuk menjemput gerejanya. Yang kedua, Yesus datang untuk membawa gerejanya memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi yang pertama Yesus menjemput gerejanya seperti yang tadi. Ada pertemuan di udara, yaitu gerejanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik yang hidup maupun mati, dia akan diangkat bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Nah saudara, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Yang kedua nanti, Yesus akan datang ke dunia ini untuk memerintah bersama gerejanya dalam kerajaan 1000 tahun. Nah sebelum peristiwa yang terjadi saudara, maka muncul yang pertama, kejadian yang pertama yang harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan itu, yaitu akan muncul nabi-nabi palsu. Mesias-mesias palsu. Tujuannya adalah untuk menyesatkan orang, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, saudara ingat bahwa iblis bekerja bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dikatakan firman Tuhan dalam kitab Matius tadi, sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun akan disesatkan. Nah siapa orang yang akan disesatkan nanti orang pilihan Tuhan itu saudara? Ya, saudara, jadi yang pertama yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita adalah akan ada penyesatan. Dan hari-hari ini telah begitu banyak muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, saudara. Dan caranya bagaimana menyesatkannya, saudara? Penyesatan selalu menggunakan cara-cara yang mirip, dibuat hampir sama, agar tidak kelihatan sebagai hal yang palsu. Caranya bagaimana, saudara? Yaitu tadi dia bisa juga membuat apa, saudara? Bikin mujizat, tanda-tanda yang ajaib, dia bisa lakukan hal itu. Jadi bukan hanya Yesus saja yang bisa membuat mujizat terjadi, tapi nabi palsu nanti juga dia akan melakukan hal yang sama. Saudara, sehingga banyak orang akan terkecoh, terkesima, saudara. Dan kalau kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, maka saudara, kita akan begitu mudah untuk disesatkan, saudara. Apalagi nanti teknologi semakin canggih, saudara. Saudara akan bisa tonton di televisi tentang tindakan-tindakan yang ajaib itu. Perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Saudara, berapa hari yang lalu saya ketika enggak banyak ngomong itu, saudara, saya buka-buka di Facebook. Saudara kita itu, saudara, melakukan yang sama, saudara. Di tempat ibadah mereka, saudara, dengan tumpang tangan, saudara. Itu juga kejal-kejal gitu, saudara. Orang yang tumpang tangan ini bisa roboh begitu. Saudara, jadi kita jangan heran melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Jadi yang bisa membuat mujizat itu bukan hanya Tuhan Yesus, tapi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Bahkan saudara nggak harus datang ke gereja, melalui handphone pun saudara bisa mentransfer kesembuhan, saudara. Pernah nggak, saudara? Beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan seperti itu. Melalui telepon, saudara, jarak jauh, dia bisa menolong orang. Jadi nggak perlu dijamah kepalanya, saudara. Tapi melalui telepon, dia bisa membuat mujizat. Nah saudara, jadi kalau kita jadi orang Kristen yang sudah mengagung-agungkan hanya mengejar-ngejar mujizat, ini adalah makanan yang paling empuk, nanti dia disesatkan, saudara. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen hanya mengejar mujizat, saudara, hati-hati ya. Setan pun, iblis pun, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu, dia akan melakukan, kata Tuhan sendiri, perbuatan-perbuatan yang apa? Dahsyat, yang luar biasa. Tetapi tujuannya bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menyesatkan saudara. Sehingga saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya
akan binasa bersamanya. Jadi saudara perlu perhatikan hal ini. Ya. Jadi penyesalan selalu menggunakan cara-cara yang mirip, yang hampir sama, sehingga kita sulit untuk membedakan mana sih yang benar, mana yang salah. Karena sama-sama membuat sesuatu yang, saudara, membuat kita terheran-heran. Ya. Dan untuk itu saudara, kita diminta supaya mewaspadai penyesatan ini. Dengan cara apa? Langkah waspada dan tertanam di dalam kebenaran. Itu adalah kuncinya. Jadi kita mau tidak mau harus mengenal Dia dengan baik. Dan nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita mengenal Dia dengan baik. Saudara, tanpa pengenalan yang akan Tuhan dengan benar, saudara, maka kita akan begitu mudah untuk masuk dalam jebakan, tipu daya, untuk kita disesatkan oleh iblis. Oleh karena itu kita nggak bisa main-main dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Kita nggak bisa hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa-biasa. Kita harus menjadi orang yang Kristen yang sungguh-sungguh. Nggak sekedar KTP-nya. Saudara, seringkali diselewengkan. Kristen tanpa pertobatan. Ya, Kristen-Kristenan. Jadi bukan Kristen sejati, saudara. Tapi saya berharap jemaat GBI Raja Wali adalah Kristen-Kristen yang bertobat. Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen yang benar-benar Kristen. Bukan sekedar Kristenan, saudara. Sehingga kita tidak akan mudah untuk disesatkan oleh nabi-nabi, oleh guru-guru dan mesias-mesias palsu. Yang saudara hari ini akan semakin gencar. Akan semakin masif, saudara. Ya, bahkan bukan hanya lokal tapi seluruh dunia mereka akan bergerak. Karena apa, saudara? Sekali lagi, itu adalah peristiwa harus terjadi sebelum Yesus datang menjemput kita. Jadi yang pertama, peristiwa yang harus kita waspadai sebelum Yesus datang kedua kalinya adalah akan terjadi penyesatan oleh guru-guru, nabi-nabi, dan mesias palsu. Dan itu sudah ada di tengah-tengah kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita nggak bisa santai-santai. Kita sungguh-sungguh tuh waspada. Dan kita terus memberi diri untuk tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan. Dan memang ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa tertanam dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar kewajiban dalam memenuhi keagamaan kita. Tapi yang harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan. Sehingga kita hadir dalam ibadah-ibadah kita. Sehingga kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Kita mau berbuat sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Memang kita membutuhkan semuanya itu supaya kita bisa, saudara, mampu untuk bertahan menghadapi nabi-nabi palsu. Yang kalau tidak sekali lagi, saudara, bukan orang di luar Tuhan. Kita pun menjadi incaran. Tapi berbagailah saudara yang tertanam hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak akan begitu mudah kita akan digoyahkan. Kalau enggak, saudara, kita bingung. Dan biasanya kalau orang bingung, saudara, kalau enggak ada komunitas yang benar, saudara, maka cepat atau lambat saya mau pastikan saudara pasti akan terjebak oleh tipu daya itu. Dan saudara akan mengikuti jalan mereka. Itu yang pertama. Yang harus terjadi sebelum Yesus datang menjemput gerejanya. Yang kedua, saudara, yaitu akan muncul kemurtatan. Ayat yang ketiga B tadi, saudara, dikatakan di sana supaya kita, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi yang kedua yang harus terjadi sebelum Yesus datang menjemput gerejanya adalah munculnya kemurtatan. Bukan murtad yang biasa, tapi murtad secara universal, secara besar-besaran.
itu akan terjadi. Dan saudara, kita mendengar di benua Eropa, di Amerika, bahkan Amerika kemarin dihukum Tuhan. Kenapa? Sudah banyak orang menganggap bahwa kenapa terjadi kebakaran yang luar biasa itu, saudara. Karena orang Amerika sudah menyingkirkan Tuhan, sudah menolak Tuhan, bahkan menghujat Tuhan. Sehingga terjadi hukuman yang luar biasa terjadi di sana. Saudara, jadi akan muncul kemurtatan. Nah, kata murtad itu berarti menjauh atau meninggalkan iman. Jadi banyak orang akan meninggalkan imannya, akan menjauhkan kebenaran dari hidupnya. Tapi juga kata kemurtatan secara harfiah berarti penyimpangan. Penyimpangan dari apa? Penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Dan itu ada di sekitar kita. Coba kita lihat contoh. Beberapa penyimpangan terjadi di sekitar kita. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak dapat salah dan diilhami oleh Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan, mereka tidak percaya bahwa firman Allah itu tanpa salah. Dan itu kita bahas minggu yang pertama. Jadi sepanjang bulan ini, kita diajar tentang dasar-dasar Kristen. Supaya saudara menjadi orang Kristen yang kokoh, yang kuat terhadap terpaan apapun. Jadi mereka tidak percaya bahwa firman Allah atau Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak dapat salah dan diilhami. Kemudian mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah manusia saja, dia bukan Tuhan. Tapi kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia bisa, saudara, mengatasi gravitasi bumi ini, saudara? Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa menembus pintu yang dikunci, saudara. Dan dia masuk tanpa membuka pintu. Bagaimana dia kalau bukan Tuhan bisa membangkitkan Lazarus dari antara orang mati? Bagaimana dia bukan Tuhan kalau dia tidak bisa mengembalikan telinga yang dipancung oleh siapa, saudara? Oleh Petrus. Kalau dia manusia biasa, kecuali dokter ya, dokter bedah ya, mungkin dijahit, baru kembali telinganya itu. Tapi tidak seperti semula, saudara. Bekas jahitannya pasti apa, saudara? Ada. Tapi kalau saudara melihat film apa kemarin itu? The Last apa? Shepherd ya. Perjamuan terakhir itu, saudara, telinganya ditempel. Jadi seperti semula, seolah tidak pernah terjadi lepas dari telinganya, dari kepalanya, saudara. Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin dia bisa menempelkan seperti semula. Dia bangkit dari antara orang mati, dia berjalan di atas air, dia membangkitkan orang mati. Tapi saudara, sekarang muncul bahwa Tuhan bukan, Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia biasa. Dia bukan juru selamat satu-satunya. Apalagi sekarang nih Kristen progresif yang lagi marak, lagi ramai sekarang ini. Dia nggak percaya Yesus itu satu-satunya juru selamat, saudara. Orang selamat tidak harus melalui Tuhan Yesus. Orang selamat tidak harus lahir baru, tidak harus bertobat. Ini kekristenan, saudara. Hari-hari ini muncul penyimpangan-penyimpangan dari kebenaran. Mereka tidak percaya bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia, karena beriman kepada Kristus saja. Semua orang bisa selamat. Saudara, ini sedang gencar-gencarnya, saudara. Sedang gencar-gencarnya terjadi. Dan mulai banyak orang goyah dan akhirnya mengikutinya. Mereka tidak percaya bahwa Kristus akan datang kembali. Bahkan mereka nggak percaya bahwa mukjizat, perkara-perkara yang supernatural di Alkitab itu terjadi. Contohnya, saudara, ketika Yesus membuat mukjizat memberi makan 5.000 orang. Dengan berapa roti, saudara? Berapa roti? Ya? Berapa roti? 5 roti. Berapa ikan? Saudara, itu bukan mukjizat.
Sebetulnya semua orang itu sudah mempersiapkan diri, bawa bekal masing-masing. Tetapi karena Anda anak kecil, dia membawa bekalnya yang dikasih oleh Tuhan. Dia merasa nggak enak, malu. Anak kecil aja mau mempersembahkan kepada Tuhan. Kemudian semua orang itu mengeluarkan bekalnya. Sehingga dia bisa makan bareng-bareng. Bukan hasil dari 2 roti dan 5 ikan. Kebalik ya. Ya, berarti saudara masih dengar saudara ya. Saudara, jadi nggak percaya mujizat. Karena semua orang membawa akhirnya mengeluarkan itu, saudara. Jadi saudara, ini hal-hal yang terjadi, ini yang terus dikumandangkan, diberitakan, saudara. Ada istilahnya kalau yang salah terus diulang-ulang, terus diberitakan, terus dibicarakan, lama-lama yang salah jadi apa, saudara? Yang benar. Benar diberitakan yang salah terus menerus, saudara, maka yang benar jadi salah. Dan hari-hari ini perkara-perkara ini sedang dimunculkan, diberitakan, disiarkan, diceramahkan, saudara. Dan banyak orang yang datang karena pengen tahu. Tapi karena pengenalan akan Tuhan kurang, saudara, maka dia berkata, benar ya, benar ya. Akhirnya tersesat, saudara. Ya. Jadi ada penyimpangan kebenaran. Dengan tujuan tadi supaya kita disesatkan. Kalau kita disesatkan, saudara, maka hasilnya bukan keselamatan dan kehidupan, tapi kebinasaan. Ya saudara, kenapa orang murtad, saudara? Ada beberapa alasan memang, saudara. Salah satunya karena mereka tidak mengenal dengan benar kebenaran. Itu adalah kuncinya. Tapi ada yang lain alasannya karena uang, karena jabatan, karena pasangan hidup. Saudara, karena penderitaan. Itu bisa membuat orang murtad, saudara. Meninggalkan imannya dan kebenaran. Dan itu contoh banyak. Dia mengkompromikan, bahkan melepaskan imannya. Demi cowok yang ganteng, yang perlente, yang punya duit, punya mobil, punya kedudukan. Daripada hidup susah, menderita. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara. Kita susah di dunia ini. Umur manusia, Alkitab katakan 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, lebih daripada itu penderitaan. Jadi artinya penderitaan kita di dunia ini terbatas, saudara. Tapi setelah kematian itu kekal, saudara. Mungkin engkau menderita 70 tahun di dunia ini. Tapi kalau engkau pertahankan iman percayamu, saudara. Setelah meninggal, engkau menikmati kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Mungkin kita, saudara, hidup senang di dunia ini 70 tahun. Tapi engkau menjual imanmu, engkau murtad. Maka saudara, engkau akan menderita sampai selama-lamanya. Oleh karena itu pikirkan baik-baik, saudara. Engkau yang punya anak-anak mau menikah, yang sedang mencari pasangan, saya pesan saudara, lebih baik enggak nikah kalau saudara menikahkan anak saudara dengan orang enggak percaya sama Tuhan. Atau bahkan meninggalkan iman, saudara. Yang menjadi doa saya untuk anak-anak saya. Pertama, Tuhan tolong engkau pertemukan dan engkau persatukan anak saya dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang lahir baru, orang yang cinta Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang menghormati orang tuanya. Kenapa saudara? Kita harus punya mantu yang menghormati orang tuanya. Alkitab mencatat, kalau ingin bahagia dan umur panjang, syaratnya anak apa? Menghormati orang tua.
Nah kalau sama orang tuanya nggak hormat, pasti saudara. Sama suaminya, pasti juga tidak akan apa saudara? Hormat. Jadi nggak sekedar takut akan Tuhan, tapi hormat sama orang tua. Saya pikir-pikir saudara, kalau dulu cuma yang penting seiman. Seiman pun bukan asal iman-iman saja saudara. Bukan namanya juga iman pun perlu dipikirkan. Apakah dia bertobat, mengasihi dan mau melayani Tuhan. Saudara, apa artinya hidup ini kalau hanya sekedar mencari untuk perut saudara. Kalau tidak melayani Tuhan. Ya. Dan saya minta sama Tuhan dan saya briefing sama anak-anak saya. Supaya 4 hal ini diperhatikan. Ya. Dan saya percaya saudara. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan kasih. Jadi saudara, jangan karena uang, karena jabatan, karena pasangan hidup. Saudara menjadi murtad. Jangan saudara. Orang yang murtad adalah orang yang tidak lagi akan memegang imannya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan penting dan layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Sebab tanpa iman, kita tidak mungkin melihat Allah. Tanpa iman, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman, kita tidak mungkin selamat, saudara. Walaupun sudah memakai nama selamat, tapi kalau tanpa iman, saudara, tidak akan selamat, saudara. Ya, jadi saudara, ini yang kedua yang perlu saudara perhatikan. Akan terjadi kemurtatan di mana-mana. Dan sekarang di Eropa dan di mana-mana saudara. Gereja jadi museum. Gereja berubah fungsinya. Kemana saudara? Karena mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi perlu sama Tuhan. Saudara, oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan. Hal yang kedua ini harus terjadi. Sebelum Yesus datang menjemput gerejanya. Yaitu akan terjadi kemurtatan. Kemurtatan bukan sekedar hanya kota Cirebon, tapi bersifat universal. Dan hari-hari ini kita bisa melihat begitu banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan itu tandanya bahwa Yesus akan segera datang. Kapan waktunya? I don't know. Ternyahok. Abdi orang gak nyahok. Gak tahu saudara. Tapi yang pasti dia akan datang. Kalau kejadian-kejadian ini terjadi. Dan yang terakhir saudara. Apa yang harus terjadi sebelum Yesus datang untuk menjemput gerejanya. Yaitu akan munculnya antikristus. Akan muncul antikristus. Jadi tanda lain adalah akan munculnya seorang antikristus. Dalam konteks kita di sini disebut manusia durhaka. Yang akan menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Sebagaimana dikatakan ayat yang ke-4 tadi. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikristus itu menyebut dirinya sebagai Allah yang harus disembah. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, Daniel dan sebagainya di sana. Siapa sih antikristus itu saudara? Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 dikatakan di sana. Siapa antikristus itu saudara? Dikatakan antikristus itu adalah orang di antara kita. Tapi yang tidak sungguh-sungguh saudara. Jadi antikristus itu akan muncul dari antara kita. Berarti apa saudara? Orang Kristen tetapi dikatakan kalimat berikutnya itu orang Kristen yang tidak apa saudara? Sungguh-sungguh. Jadi saudara ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kalau kita jadi orang Kristen gak sungguh-sungguh saudara. Mungkin kita itulah yang menjadi salah satunya nanti saudara. Tapi memang ada satu pribadi yang akan menguasai, yang akan menjadi pemimpin. Dan dia akan duduk di bait Allah. Dan dia akan membuat patung dirinya.
Dan semua orang harus menyembah patung. Kalau enggak, saudara, akan dibunuh dan dianiaya. Dan masa-masa itulah disebut masa tribulasi. Masa kesengsaraan. Selama 7 tahun dibagi 2. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang terakhir. Dan puncaknya adalah 3,5 tahun terakhir. Sehingga orang yang tidak punya tanda 666, saudara, dia nggak bisa buat apa-apa, saudara. Nggak bisa jual beli, nggak bisa apa macam-macam, saudara. Ya, sehingga terjadi penganiayaan yang luar biasa. Akan jadi penyesatan yang luar biasa. Orang harus meninggalkan imannya, kalau enggak akan dipenggal, akan dibunuh. Sehingga situasi sangat mengerikan pada waktu itu. Tetapi saudara, kita jangan takut, saudara. Jangan takut. Karena apa, saudara? Karena Yesus akan mengalahkan. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi. Yesus datang akan membunuh dengan nafas mulutnya. Saudara, mengingat masa-masa sulit seperti ini, tidak hal lain yang kita bisa lakukan kecuali sekali lagi, saudara, kita harus memperteguh iman, percaya, dan pengenalan kita kepada Kristus, saudara. Siapa kalau tidak, sekali lagi, saudara, kita akan masuk dalam situasi seperti itu. Tapi sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang lahir baru, saudara, Alkitab mencatat, kita bukan dibawa untuk masuk dalam situasi itu. Alkitab mencatat bahwa kita tidak akan mendapatkan murka Tuhan, tapi kita akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-9 dan pasal 5 ayat yang ke-10 di sana, kita bukan ditentukan untuk mendapatkan murkanya Tuhan, tapi untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan untuk itu, saudara, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini, saudara? Apa sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi ini? Firman Tuhan katakan dalam ayat 13 dan 14, kita harus hidup dalam kekudusan. Apalagi kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 11, saudara, dikatakan di sana, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Jadi situasi itu pasti akan terjadi. Dan oleh karena situasi yang harus terjadi, maka firman Tuhan menasihati kepada kita, supaya kita hidup kudus. Kita harus hidup suci dan saleh, saudara. Karena hal itu akan pasti terjadi. Dan kalau tidak mau masuk dalam situasi itu, maka saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen hidup kudus, suci, saleh. Tidak asal-asalan, saudara. Jangan hanya namanya saleh. Jangan hanya namanya suci. Ada loh, saudara. Di Cirebon namanya suci. Namanya saleh. Dul saleh. Ini teman saya. Di Jogja orangnya. Melayani di Jogja. Saudara, bukannya namanya, tapi praktek hidup, saudara. Mari kita belajar untuk hal itu. Kenapa, saudara? Kalau enggak, saudara, kita akan menghadapi situasi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan tadi ayat yang ke-15 dengan jelas. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Dari siapa? Dari Rasul Paulus, dari para rasul. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kita harus berpegang teguh, berdiri teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu. Dan juga setiap hari kita renungkan dalam renungan pribadi, lepas pribadi kita. Kita harus berdiri atas kebenaran itu, saudara.
Kalau enggak, saudara, maka jangan-jangan kita itulah salah satu dari antikristus itu, saudara. Karena Alkitab dengan jelas mereka adalah orang-orang di antara kita, tapi mereka yang tidak sungguh-sungguh seperti kita. Seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya kita, saudara, bisa berdiri teguh dan berpegang kepada firman Tuhan di tengah dunia yang semakin hari semakin gelap dan penuh dengan masalah ini, saudara. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu mempercayai kebenaran firman-Nya. Ayat 13 dan 14 dikatakan di sana. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan yang dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana caranya kita berdiri teguh dan berpegang pada kebenaran, saudara? Mempercayai kebenaran firman-Nya. Apa dikatakan firman Tuhan tentang kita, saudara? Luar biasa, saudara. Kalau saudara mengenal kebenaran firman Tuhan ini dan mempercayai firman Tuhan ini, saudara tahu Allah mengasihi Anda dan saya. Tuhan katakan tadi, yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan sejak semula. Itu sudah kita dengar khotbah yang lalu. Kita dipilih sebelum dunia ini ada, sebelum segala sesuatunya ada. Dari rancangan Allah kita sudah ditentukan. Pak Jusyong ada di sini, itu sudah ada rancangan Allah masa kekalan dulu. Nah, saudara, dari sekian miliar manusia, salah satu saudara dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah. Bahkan rohnya diberikan kepada kita. Bahkan akhirnya dikatakan kita akan memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Yesus, saudara. Kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan ini, apa sih yang bisa membuat saudara goyah? Apa sih yang membuat saudara itu jatuh? Saudara, apa yang membuat saudara takut dan khawatir tentang dunia ini? Kalau engkau tahu posisi saudara di hadapan Tuhan, luar biasa. Siapa saudara saya? Sampai dia mau memilih saudara. Mau memanggil saudara. Mau mengkhususkan saudara. Memberikan kemuliaannya kepada saudara. Saudara, tidak ada yang bisa menggantikannya. Oleh sebab itu, saudara, engkau harus berdiri teguh dalam kebenaran firman-Nya. Percayai firman-Nya. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap berdiri teguh dan berpegang kepada firman Tuhan? Yaitu kita harus mencintai firman Tuhan. Sebagaimana kita Mazmur 119 ayat 97 dikatakan di sana. Betapa ku cintai Tauratmu, itulah yang kurenungkan sepanjang hari. Karena dia mencintai firman Tuhan, pikirannya terus, saudara, terarah kepada firman itu. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah jatuh cinta? Atau sedang jatuh cinta? Pernah gak ibu-ibu, bapak-bapak yang gak pernah memikirkan dia? Lagi apa dia ya sekarang ya? Lagi nyetir mobil. Sedang apa dia ya? Saudara, pikirannya terus dibawa, mengingat si dia. Mau tidur ingat si dia. Bangun tidur ingat sama dia. Mau makan ingat dia. Saudara, yang diingat cuma dia, saudara. Nah, demikian juga pemazmur ini, karena dia begitu mencintai Tauratnya yang direnungkan setiap hari, firman-Nya. Dan itulah saudara yang membuat dia bisa berdiri teguh. Tidak mudah dihancurkan, dihanyutkan oleh banyak masalah. Daud seorang raja,
Dia punya otoritas, punya kuasa, punya segalanya. Tapi juga dia punya masalah yang luar biasa. Ada pengkhianatan anaknya. Tapi sekalipun ada seperti itu, dia tetap bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa saudara? Karena dia punya pegangan yang dapat dipercayai, firman Tuhan. Jadi dia mencintai firman Tuhan. Saudara, siapa di sini tiap hari baca firman Tuhan? Yang lain, setiap minggu. Setiap minggu. Hanya hari Minggu, tapi hari biasa. Saudara, kalau engkau berkata, aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Saudara, buktinya apa? Kalau engkau cinta, pasti rindu untuk ngobrol. Bukan hanya baca firman, tapi doa, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan yang kita cintai. Doa dan baca firman Tuhan gak bisa dipisahkan, saudara. Gak bisa dipisahkan. Kita perlu membaca surat cintanya dia. Tapi kita juga perlu ngobrol sama dia. Dan itu akan menolong saudara untuk bisa berdiri teguh, tidak mudah goyah. Yang ketiga, saudara, yaitu kita perlu mempelajari firman Tuhan. Esra 7 ayat 10 dikatakan di sana. Karena Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di Israel. Jadi Esra punya ketetapan hati, punya tekad, punya keputusan untuk meneliti, untuk mempelajari, untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga imannya bertumbuh dan berakar dalam, saudara. Sehingga ketika dia berakar dalam kepada kebenaran firman Tuhan, dia akan menjadi pohon yang kuat, yang kokoh. Sekalipun ada angin topan melanda, saudara, dia akan tetap berdiri kokoh dan kuat. Karena apa, saudara? Akarnya masuk ke dalam. Seperti sebuah bangunan dibangun di atas batu karang yang teguh. Siapa itu? Orang yang mendengar, orang yang melakukan firman-Nya. Jadi saudara, mari saya dorong saudara, ya, renungkan dan pelajari. Dan ini kalau kita lakukan sebagai apa, saudara? Akan menjadi saringan. Kalau saudara membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, pasti saudara, firman itu memang logos. Tapi kalau sudah berdoa sama Roh Kudus minta dibimbing, firman itu akan memunculkan apa, saudara? Cahaya terang kebenarannya. Dia akan bicara kepada saudara. Dan firman logos itu akan menjadi rema dalam kehidupan saudara. Dan ketika itu terjadi, saudara, saya percaya saudara, firman Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau engkau punya firman, punya Injil, punya kekuatan Allah. Oleh karena itu Paulus katakan, aku cakap menanggung segala sesuatu karena dia memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu saudara, pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan hanya seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Ibadah VBI, ibadah KPP, ibadah hari Minggu. Selain hari itu, yang kita baca adalah koran, Femina, yang perempuan, yang laki-laki Kompas. Atau waktu kita habiskan hanya untuk melihat drakor. Masih ada nggak drakor sekarang? Masih? Kayak penggemar ini. Kemarin saya membaca status seseorang, kayaknya ini bisa dipakai untuk mengisi waktu dalam masa liburan ini. Itu saya tulisannya apa? Film drakor. Ada serinya. Saudara, habiskan waktu saudara untuk mempelajari firman Tuhan. Supaya saudara menjadi orang Kristen yang kokoh, yang kuat. Kemudian yang keempat, saudara, kita perlu menaati firman Tuhan.
Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam dia sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan demikianlah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kalau kita melakukan dan mentaati firman Tuhan, dikatakan kita ada dalam Dia. Kita ada dalam kebenaran firman Allah itu. Dan kebenaran itu ada dalam diri kita, saudara. Apa yang gak mungkin menjadi apa, saudara? Mungkin. Karena firman-Nya kepadanya tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, saudara, hidup dalam kebenaran. Dengan cara apa, saudara? Mentaati dan melakukannya seperti Ezra tadi. Dia bukan sekedar hanya ingin tahu, menyelidiki, meneliti firman Tuhan, tapi melakukan dan mengajarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara punya anak-anak, ajarkan firman Tuhan yang engkau tahu. Ajarkan dalam kehidupan keluargamu, kepada anak cucumu, sehingga keluarga besarmu menjadi keluarga besar yang diselamatkan oleh Tuhan. Memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Jangan biarkan dunia mendidik, mengajar anak cucu kita. Saudara, dengan gadget yang ada di tangan mereka. Orang tua sekarang ini enggak mau ribut, enggak mau capek mengasuh anak. Anaknya dikasih HP aja, ada diem. Orang tuanya main asik sendiri. Saudara, main game sendiri. Anaknya main sendiri. Jangan salahkan kalau ketika dia dewasa. Dia enggak takut dan taat sama orang tua. Jangan salahkan anak kalau dia memberontak. Karena kita masa bodoh dengan anak kita, cucu kita. Jadi, hal yang keempat, saudara, belajar untuk menaati firman Tuhan. Bukan hanya kita dengar saja, tapi kita pelajari, kita renungkan, kita lakukan, kita praktekkan. Kemudian yang terakhir, kita terus berjuang demi firman Tuhan. Yudas 3, ya dikatakan di sana, berjuanglah dengan tekun untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya di sini, supaya kita mempertahankan, memperjuangkan kebenaran untuk tetap ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak, saudara, maka cepat atau lambat kita akan menjadi layu dan kita akan hilang. Saudara, pertanyaannya, apakah kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan? Yang bisa menjawab adalah saudara sendiri. Saudara, Yesus pasti datang. Tapi sebelum datang, 3 peristiwa ini akan terjadi. Dan kalau kita enggak siap, saudara, maka kita akan begitu mudah untuk disesatkan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak mengasihi kepada firman Tuhan, akan dibinasakan bersama-sama dengan nabi palsu, Mesias palsu, antikristus, akan dibinasakan. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya, saudara. Saya percaya semakin hari akan banyak orang diberkati melalui kehidupan saudara. Dan gereja ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan janjikan hal itu. Kalau kita pribadi-pribadi hidup sesuai dengan firman-Nya, maka firman itu yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Karena firman-Nya tidak pernah gagal. Janjinya ya dan amin. Oleh karena itu saudara, mari kita ambil keputusan yang benar. Berdirilah teguh. Jangan mudah goyah. Jangan mudah bingung. Apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau saudara berdiri atas kebenaran firman Tuhan, engkau akan memberikan kekuatan Tuhan. Yang bisa mengatasi dan menghadapi dan menjalani dalam situasi apapun juga, dia akan menyertai saudara. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada